Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmah Nabila Sobihah Haliandra dengan NPM 24 10089. Di sini saya akan mempresentasikan objek utama kajian sosiologi hukum dengan mata kuliah sosiologi hukum kelas C. Yang pertama, ada pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dengan masyarakat. Yang artinya, sosiologi hukum berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam mengatur perilaku, menjaga ketertiban, serta menyelesaikan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, bidang ini juga mengkaji bagaimana faktor-faktor sosial seperti budaya, nilai, norma, dan perubahan sosial yang mempengaruhi terbentuk dan berjalannya hukum. Sehingga hukum dapat dipahami sebagai sesuatu yang dinamis dan berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Selanjutnya, ada tujuan sosiologi hukum. Tujuan yang pertama ada memahami fungsi hukum dalam masyarakat, yang artinya sosiologi hukum untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat serta peranannya dalam menjaga ketertiban sosial. Selanjutnya ada menjelaskan kepatuhan dan pelanggaran hukum, yang artinya sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa masyarakat mematuhi atau justru melanggar hukum dengan melihat berbagai faktor yang mempengaruhinya adanya pelanggaran tersebut. Yang selanjutnya ada menganalisis efektivitas hukum. Efektivitas hukum dalam peranannya yaitu apakah aturan yang dibuat benar-benar berjalan dengan baik atau tidak baik. Selanjutnya, ada menilai dampak-dampak hukum terhadap perubahan sosial, yang artinya sosiologi hukum menilai dampak hukum terhadap perubahan sosial, sehingga dapat diketahui sejauh mana hukum mampu mempengaruhi dan membentuk perkembangan masyarakat. Selanjutnya, ada pengertian objek kajian. Objek kajian adalah hal-hal yang menjadi fokus penelitian dalam suatu ilmu. Dalam sosiologi hukum, objek kajiannya berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi dalam kehidupan sosial. Yang artinya, hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat agar tercipta ketertiban, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial yang ada, seperti budaya, nilai, dan norma. Oleh karena itu, hukum bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga penting untuk memahami bagaimana interaksi ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada objek utama kajian sosiologi hukum. Objek utama kajian sosiologi hukum itu ada 4. Yang pertama, ada perilaku hukum masyarakat, yang artinya ini tuh cara masyarakat dalam mematuhi atau melanggar hukum. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Selanjutnya ada lembaga hukum. Lembaga hukum ini adalah institusi yang menjalankan fungsi hukum dalam masyarakat, seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam menegakkan aturan dan menjaga ketertiban. Tanpa adanya lembaga hukum yang berjalan dengan baik, maka hukum akan sulit diterapkan secara efektif. Selanjutnya, ada proses pembentukan hukum. Proses pembentukan hukum ini adalah cara bagaimana suatu hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dalam proses ini, hukum tidak dibuat secara sembarangan, tetapi dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat. Selanjutnya, ada penegakan hukum. Penegakan hukum ini artinya proses penerapan hukum atau aturan hukum di dalam kehidupan masyarakat. Proses ini melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum tidak selalu berjalan dengan baik karena masih adanya masalah seperti ketidakadilan, korupsi, atau diskriminasi hukum. Selanjutnya, ada budaya hukum. Budaya hukum ini artinya nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum.
Budaya hukum sangat menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi hukum. Faktor yang pertama ada faktor sosial. Faktor sosial, kenapa faktor sosial? Karena kondisi lingkungan masyarakat seperti interaksi sosial, nilai, dan norma yang berkembang. Selanjutnya, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga berperan karena kondisi ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi kebutuhan dan isi aturan hukum. Misalnya dalam bidang ketenagakerjaan atau perdagangan. Selanjutnya, ada faktor politik. Faktor politik karena proses pembentukan hukum seringkali melibatkan kekuasaan dan kebijakan dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Selanjutnya, ada faktor budaya. Faktor budaya juga turut menentukan. Artinya, nilai-nilai adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana hukum dibuat dan dijalankan. Selanjutnya, ada hubungan antara hukum dan masyarakat. Hubungan hukum dan masyarakat ini bersifat sangat erat dan saling mempengaruhi. Karena hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan keadilan. Namun di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi pembentukan hukum melalui nilai, norma, serta kebutuhan yang berkembang. Oleh karena itu, hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal balik, di mana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat dan masyarakat turut membentuk serta mengubah hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Kesimpulannya, sosiologi hukum mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat sebagai objek utamanya. Kajian ini berfokus pada perilaku hukum masyarakat, lembaga hukum, serta budaya hukum yang berkembang. Dengan memahami hal-hal tersebut, kita dapat mengetahui sejauh mana hukum berjalan secara efektif dan mampu menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi, dan mohon maaf jika ada kurang dari materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.